pemangku manakib Ibu Hajah Lina Mulyadi, dan tadi disampaikan bahwa di tahun 2024 nanti beliau juga berkontestasi untuk menjadi salah satu calon legislatif ya dari wilayah 8. Wilayah 8 itu adalah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Jadi ada 3 wilayah. Nah, ada dari sini yang dari Cirebon dan Indramayu asalnya, atau yang punya keluarga di sana ada kenalan di orang sana, Cirebon, Indramayu. Ya, kalau ada tolong sampaikan kepada keluarga di sana gitu ya. Ya, karena kita juga punya keluarga gitu, yang daripada kita memilih yang belum jelas, kita kan punya calon gitu. Nah, kalau tidak ada ya kita bantu dengan doa ya. Amin, saya kira gitu. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan pengurus Madrasah Dar-Rodoh, para petugas manakib, Ustadz Agus, alhamdulillah, ada Kiai Nanang, dan semuanya saja yang tidak saya sebut satu-satu, dan semuanya ikhwan-akhwat para pecinta kesucian jiwa yang insya Allah dengan karamah dan istiqomah pengusaha ba'awas kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan kita, diberkahi semuanya selama segalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini alhamdulillah saya Ustaz Agus sudah yang kedua kali ya di sini. Jadi kalau yang lain tadi setiap tahun, saya 1 tahun sekali. Ingat saya dulu bulan Sofar ya, ingat sini bulan Sofar. Jadi pas tahun. Cuma bukan di sini, saya juga lupa gitu. Yang sangat luar biasa ini adalah Rodoh, Madrasah dan Rodoh di Hotel Agung Group. Umumnya adalah Madrasah Rodoh itu adalah musola, masjid, ya kan, rumah. Ini hotel. Ini sebetulnya sebuah gambaran yang sering Abah sampaikan bahwa Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah Mahat Sudalaya adalah thariqah yang menjaga keseimbangan. Ini aplikasi salah satu. Jadi thariqah yang menjaga keseimbangan, yaitu antara aspek duniawi dan aspek ukhrawi. Keseimbangan antara aspek jasad dan aspek batin. Ya, hotel ini kan aspek jasadiahnya, tapi aspek batiniahnya diisi dengan manakiban. Jadi alhamdulillah ini luar biasa. Jadi sebagaimana doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Jadi doa keseimbangan itu juga. Ini. Jadi thariqah kita thariqah keseimbangan. Dan sekaligus sekarang ini penakiban ini kan dalam rangka pengajian Atigama ini dalam rangka manakib, membahas manqabah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasal Sirah. Siapa beliau? Beliau itu adalah wali yang kaya, yang loman. Jadi pas walinya itu aspek ukhrawinya, kaya itu aspek duniawinya, keseimbangan memang itu diperingati. Jadi gambarannya ya itulah wali luar biasa, dia wali wali kutub, wali yang menjadi gambaran. Jadi wali bukannya seorang wali itu harus orang yang miskin, justru wali yang luar biasa, yang dia wali yang dekat dengan Allah, dia adalah kekasih Allah, tapi dia juga ada orang kaya, dan orang kaya dia juga orang loman, orang yang dermawan. Jadi luar biasa. Ini yang manakibnya itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, makanya kalau kita wali belum misalnya gitu ya,
kaya belum gitu. Nah, loman juga belum gitu misalnya gitu ya. Maka kita harus berbangga. Jadi kita bisa berwasilah dalam manaqib ini, mudah-mudahan tujuan kita dalam rangka berthariqah ini bisa mengikuti jejak Syekh Abdul Qadir Jailani melalui para penerusnya, dan saat ini adalah penerus bihada zaman, penerus yang masih hidup adalah Guru Agung kita Pak Aus. Alhamdulillah. Jadi ini sedikit tentang ini, luar biasa. Jadi mengingat ke hotel dijadikan sebagai madrasah dan rodoh, ini adalah tepat sekali dalam thariqah Khodia Naqsabandiyah Mahan Suryadaya. Madrasah itu artinya tempat belajar ya. Nah, tempat belajar ya, ini contoh tempat belajar ada sebetulnya tempat kajian. Dan isi dalam manaqib ini ya sekaligus kenapa manaqib juga sebut madrasah, karena manaqib ada hikmahiyah, ada tadi mutolaah kitab dari syukur kan gitu, jadi paham dan sebagainya, luar biasa. Nah, ini manaqiban ini juga adalah rodoh. Jadi tidak hanya modal, apa rodoh? Rodoh itu taman surga. Nah, ini salah satu tema yang Pangsa Abah Jagat sampaikan hari ini adalah misalnya kenapa kita berthariqah. Nah, ini saya tidak bicara teoritik, tapi saya bicara testimoni diri saya sendiri gitu ya. Dulu sebelum saya ke Pangersa Abah, ya kalau ingin ke rodoh itu ya harus datang, harus nyiapin uang minimal 30 juta, paling sedikit 20 juta kalau mandiri gitu ya. Datang ke Madinah, ke sana kan. Nah, di Madinah terus di sana rebutan waktunya kita mencari tempat yang kata Rasul ma baina baiti wa mimbari rodoh, bahwa kata Rasul antara rumahku yang sekarang menjadi kuburannya dan mimbarku adalah rodoh, adalah taman surga. Tapi ingat, ternyata taman surga itu adalah bukan satu-satunya. Saya tidak paham di mana lagi. Saya kira tadinya taman surga itu ya selain di situ mungkin nanti di akhirat gitu. Jadi kan min riyadil jannah kan gitu. Nah, jadi rodoh min riyadil jannah, bahwa tempat yang ada di Masjidil Nabawi itu, yang ada di tempat antara kuburan Nabi sekarang dan mimbar Nabi waktu itu adalah rodoh, adalah taman surga. Dari sekian banyak taman surga, artinya ada taman surga yang lain. Alhamdulillah dengan berthariqah kita paham. Jadi bisa maknai ternyata rodoh itu apa rodoh? Ya ini majelis manaqiban, majelis rodoh. Kenapa majelis manaqiban jadi majelis rodoh? Karena yang menjadi rodoh adalah orang-orang yang majelisnya, orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang selalu. Jadi rodohnya itu sebetulnya ada di hatinya, di kolbunya kita semua. Rodohnya orang-orang yang sudah talqin zikir, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi luar biasa saya kira itu. Jadi ini. Nah, kenapa kita berthariqah? Ya, saya sampaikan thariqah itu kalau saya alami, saya beri testimoni diri sendiri saja, bahwa thariqah itu menjadikan kita Islamnya sempurna. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 208 disebut Islamnya kafah. Tidak sudah mengaji bahwa Islam itu ada Islam, iman dan ihsan dari Arkanuddin. Dulu ini fakta buat saya dan ini pengalaman saya sampai dengan tahun 2020 bulan Agustus lah kira-kira gitu. Saya tidak mampu menerjemahkan, menafsirkan secara diri sendiri dengan mengkaji dan menanyakan ke yang lain, karena yang saya tanya adalah pemahamannya kaji secara lahiriah tentang ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini salah satu, banyak sebetulnya. Kata Allah, wa nahnu ilaihi aqrabu min hablil warid. Apa? Cek Allah. Bahwa Allah itu lebih dekat kepada
pada kita daripada urat leher kita. Secara akal yang dipakai dulu kan hanya akal. Kalau lebih dekat dari leher, saya coba ukur mata ke leher gitu loh, segini, secengkal, berarti lebih dekat. Kalau lebih dekat, maka kalau segini masih jauh kan, lebih dekat ini. Nah, dekat lagi segini udah mulai samar lebih. Ternyata ditempelkan udah nggak kebaca. Hanya itu logika saya. Karena saking dekatnya misalnya ada tulisan ditempelkan ke mata, maka tidak terbaca, tidak terlihat. Logika kalau saya seperti itu. Tapi begitu saya ngomong itu sama orang yang tunanetra, anu buta, anu lolong, dia ngomong, aing mati bakal lagi gitu, nempok gitu. Jadi mulai jauh deket. Nah lalu teori saya berbantahkan, lalu apa yang dimaksud banah aqrabu ilaihi min hablil warid. Baru setelah talqin zikir itulah jawabannya thariqah. Perlu kita tengok. Kenapa? Ya kan di dalam munajat kita disampaikan ilahi anta maklubi walidoka matlubi akini mahabbataka wa marifataka ditambah albas pangusabah wa altini ma'aka abada. Jadi kalau udah ma'akat kan berarti udah bersama. Ya talqin zikir kan membersamakan gitu. Bisa dipahami ya Bu ya. Memang ini nggak bisa kalau dijelaskan sama orang yang belum talqin. Nggak bisa, nggak paham netizen yang belum talqin mah nggak akan masuk. Jujur ini salah satu misalnya kenapa kita berthariqah maka kita Islam kita apa? Ternyata banyak sekali apa yang disampaikan dalam ajaran Islam dalam Al-Quran yang tafsirnya itu harus perlu thariqah baru bisa dipahami. Ya, jadi alhamdulillah. Banyak yang lain-lain juga banyak. Ya, tentang langit 7 lapis gitu ya, bumi 7 lapis. Tekatalar, gue pakai akal bungkul, tekatalar gitu, tekatalar apa tuh? Ya, memang harus masuk thariqah gitu. Jadi ya tentang orang menjelaskan contoh lain lagi misalnya yang sangat umum ini, apalagi kalau sekarang tadi dibicarakan oleh Kiai Nanang misalnya tentang maulud gitu. Coba kalau baca orang umum awam, manakiban ini dilakukan dalam rangka merayakan 9 kemenangan tadi kan gitu. La'alakum tatakun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri, minal aidin wal faizin, Maulid dan Maulud Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi Muhammad lahir? Semua orang jawab tahu Nabi Muhammad lahir, artinya Maulidnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Masehinya tahun 571 Masehi, tanggal 20 April. Artinya, kalaupun mau peringati ya paling biasanya di bulan Maulid kan, di bulan Rabiul Awal ke bawah orang sudah jadi maulud gitu. Rabiul Awal kan gitu, muludan. Nah orang thariqah muludan tiap poe gitu. Wal katalah orang kita katalkin mangkat thariqah. Nah itu. Karena yang dimaksud maulid ini ada maulid ya tentang kelahiran jasadiah Nabi Muhammad SAW dari rahim yang mulia Ibunda Aminah, yaitu betul tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ada maulid tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu terjadi pada 40 tahun kemudian dari 571 sekitar 600 Masehi, 601 Masehi. Dan ada maulid tentang
kelahiran Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baru keharti dirinya. Kelahiran Nur Muhammad itulah, langsung dari Nur Muhammad itu maka terciptalah nur-nur kita semua. Dan itulah kita kemudian maka kita dilahirkan kembali. Dan dalam rangka memperingati maulid itulah maulid yang diselenggarakan setiap manakiban. Jadi bukan maulid yang hanya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Jadi alhamdulillah ini buat saya testimoni kenapa kita berthariqah, agar supaya kita bisa memahami dan masuk serta paham Islam secara kafah. Jadi alhamdulillah, saya kira itu ada Abah Jagat berbagi waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.